Aku sadar hampir setiap waktu tanganku otomatis meraih ponsel dan membuka sosial media tanpa alasan yang jelas. Ya kadang cuma buat scroll, lihat notifikasi, atau sekedar mengisi kebosanan. Ya lama-kelamaan aku ngerasa capek sendiri. Pikiranku penuh, hati sering gelisah, bahkan susah banget buat fokus. Dari situ aku ambil keputusan untuk cukup. Aku perlu istirahat dari dunia maya. Halo semuanya, kenalin aku Dewi Tamoran dan aku adalah pecandu sosial media, dan inilah ceritaku. Beberapa bulan yang lalu aku menyadari satu hal, yaitu waktuku yang sangat berharga itu banyak dihabiskan dengan sia-sia. Itu semua disebabkan karena sosial media yang berlebihan. Setiap waktu dan detik itu dihabiskan untuk melihat layar HP, melihat notifikasi, melihat feed, scroll. Dan sampai pada akhirnya aku memutuskan untuk menantang diri aku sendiri, men-challenge diri aku untuk melakukan yang namanya sosial media detox. Kalau biasanya aku bangun pagi itu udah langsung buka HP, udah langsung lihat ke layar HP, lihat notifikasi. Nah, dalam beberapa waktu terakhir aku mengganti hal itu dengan habit atau kebiasaan yang lebih sederhana dan yang pastinya tanpa layar HP. Kenapa ketika bangun harus langsung olahraga? Kenapa enggak meditasi dan segala macam? Kalau menurut aku pribadi alasan sederhananya itu karena tubuh kita itu dan otak kita itu ibaratkan mesin. Kalau mobil, sebelum kita menggunakan untuk beraktivitas, berangkat kerja dan segala macam, kita pasti memanaskannya terlebih dahulu agar nanti mesinnya bisa bekerja dengan baik. Nah, otak juga begitu. Maka aku ambil kesimpulan bahwa pagi harus dimulai dengan olahraga, ya minimal 15-20 menit. Olahraga terlebih dahulu, kemudian 20 menit berikutnya aku gunakan waktu untuk meditasi. Kamu juga bisa menggantikannya dengan sambil mendengarkan musik atau instrumen. Dan misalnya kalau nggak sempat meditasi pun aku biasanya journaling. Ya aku catat apa yang mau aku lakuin di hari ini. Misalnya entah itu tujuan atau proyek apa yang mau aku kerjakan. Jadi aku catat dulu satu persatu. Kemudian aku refleksi kembali apa yang kemarin belum tercapai, jadi dilakukan lagi hari ini, dan seterusnya seperti itu. Kemudian kalau udah selesai journaling dan meditasi, biasanya aku 20 menit kemudian langsung membuat sarapan karena tubuh butuh energi. Kita perlukan pemanasan terlebih dahulu, relaksasi terlebih dahulu, kasih sarapan, dan setelah sarapan aku biasanya lanjutkan dengan aktivitas growth atau sesuatu yang membuat diriku bertumbuh dan berkembang. Bisa seperti baca buku. Contoh salah satu buku yang sedang aku baca saat ini adalah buku ini, The Art of Stoicism. Ya, bukunya bagus, karya Adora Kinara. Kalau tidak baca buku pun kita bisa isi waktu kita sambil ngopi dengan dengerin podcast atau dengerin musik kesukaan. Intinya 1 jam pertama di pagi hari yang kamu gunakan itu manfaatkanlah dengan baik untuk mengenal diri kamu sendiri. Saat orang lain bangun langsung kerja, kamu sudah mengenal diri sendiri, mewujudkan yang namanya self love atau mencintai diri sendiri. Nah, setelah itu biasanya baru aku lanjut bekerja. Dan puji Tuhan yang aku rasain dalam beberapa hari setelah aku menjalankannya, semuanya terasa lebih mengalir, ya. Semua jadi lebih lancar dan lebih produktif. Banyak pekerjaan yang sebelumnya tertunda itu bisa dilakukan dengan baik, bisa dihandle dengan baik hari itu, dan juga hari-hari juga penuh semangat, tidak ngantuk dan segala macam. Dan ketika malamnya aku usahakan untuk kembali produktif setelah olahraga sore. Pastinya habis bekerja seharian, aku setidaknya menyempatkan waktu sebelum olahraga sore itu aku menyempatkan waktu untuk tidur siang. Jarang tidur siang sih, biasanya tidur sore. Karena ya tidur itu tetap penting, ya. Tidur itu adalah bagian paling penting. Biasanya aku tidur minimal 30 menit. Minimal 30 menit tidur. Setelah itu
biasanya lanjut olahraga sore seperti main volley dan segala macam. Kemudian lanjut lagi setelah mandi, malamnya makan, kemudian me time sebentar, entah itu dengerin musik, nonton dan segala macam. Kemudian aku baru lanjut menyempatkan waktu untuk produktif sebentar, bekerja. Contohnya bikin video yang sekarang, syuting yang sekarang, bikin video, nulis skrip, nulis blog dan segala macam. Nah, setelah kelar syuting ini biasanya aku nyempatin waktu untuk menghabiskan sisa hari menghubungi orang-orang tercinta, mungkin pasangan, keluarga dan segala macam. Nah, sebelum jam 11 itu aku usahain udah tidur. Oke, mungkin untuk video kali ini ya, cerita aku hari ini cukup sekian dulu. Sampai jumpa di cerita aku besok. Sorry aku nggak buat videonya dari hari pertama, jadi aku langsung loncat ke 1 minggu. Sebenarnya udah 1 minggu aku menjalankan rutinitas ini, dan ya puji Tuhan, meskipun sekarang lagi kena batuk, pilek dan demam, sakit kepala, tapi aku masih bisa produktif, puji Tuhan. And kelar syuting ini mungkin aku ya langsung istirahat, dan makasih untuk yang sudah menyimak video ini, udah nonton ya. Semoga semua yang kulakukan ini berjalan lancar. Nah, kalian yang nonton adalah bagian dari perjalananku, dan aku benar-benar mengurangi sosial media, bukan mengurangi lagi, tapi sekarang aku sudah menghapus aplikasi-aplikasi yang ada di HP aku seperti TikTok, Instagram, Facebook. Yang aku kecualin itu adalah WhatsApp, karena di WhatsApp itu banyak kerjaan di situ, terus komunikasi juga, networking juga, dan YouTube karena video ini diunggah di YouTube, jadi aku tidak bisa off ya. Tapi aku usahain untuk di YouTube aku lebih banyak produksi konten, create konten ketimbang konsumsi konten. Oke, sekian cerita dari aku tentang perjalanan aku dalam melakukan puasa sosial media. Ya, tidak ada salahnya mencoba, dan semoga semua perjalanan ini lancar. Makasih untuk kalian semua yang udah nonton, dan aku mohon dukungannya, dan mari kita sama-sama bertumbuh. Salam self improvement.